Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Lutfi Heri Hermawan selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perbankan syariah dan teman-teman semua yang saya banggakan. Oke, baiklah. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami terkait riba dan juga bank bunga yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Arya, Muhammad Lutfi Nur Alam, Nandandian Fadilah, dan juga Ifdania Putri Liani. Oke, baiklah. Untuk mempersingkat waktu teman-teman, langsung saja kita masuk ke materinya. Perlu teman-teman ketahui bahwa kata riba itu berasal dari bahasa Arab. Secara etimologis berarti tambahan, berkembang, maupun meningkat. Menurut terminologi, riba itu merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Riba sering juga kita artikan atau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai usury, dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang terlarang. Kalau kita berbicara dengan riba, itu identik dengan yang namanya bunga bank, teman-teman. Nah, di dalam prakteknya, bunga bank merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank atas jasanya yang telah meminjamkan uang kepada debitur dengan dalih untuk usaha produktifnya. Sehingga dengan uang pinjamannya tersebut, usahanya menjadi lancar dan maju, dan keuntungannya yang diperoleh semakin besar. Nah, dalam melakukan kegiatan perbankan sehari-hari, terdapat 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu yang pertama, bunga simpanan. Bunga ini merupakan bunga yang diberikan sebagai rangsangan, sebagai pembisnis atas balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank, seperti jasa giro. Yang kedua ada bunga pinjaman. Maksud dari bunga ini yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayarkan oleh seorang nasabah peminjam kepada bank, seperti bunga pembiayaan. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis riba. Yang pertama ada riba fadl. Riba fadl disebut juga dengan riba buyu, yaitu yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya. Pertukaran semisal ini mengandung gharar, teman-teman, yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Kemudian yang kedua ada riba nasi'ah, yaitu disebut juga dengan riba duyun, yaitu riba yang timbul akibat hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, teman-teman, hanya karena berjalannya waktu. Nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan sejenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul karena adanya perubahan atau penambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan di kemudian hari. Yang ketiga ada riba jahiliyah, adalah hutang yang dibayar melebihi harga pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Riba jahiliyah dilarang karena pelanggaran kaedah, yaitu setiap peminjam yang mengambil manfaat dari riba. Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba jahiliyah tergolong riba nasi'ah. Namun dari segi kesamaan objek pertukaran termasuk dalam riba fadl. Oke, untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ifdania Putri Liani. Oke, saya selanjutnya Ifdania Putri Liani, NPM 21510404058 akan melanjutkan materi terkait sejarah dan pelarangan riba. Menurut pakar sejarah ekonomi, kegiatan bisnis dengan bunga sudah ada sejak tahun 2500 sebelum Masehi. Yang pertama adalah pada masa Yunani, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi hingga 1 Masehi, telah terdapat beberapa jenis bunga. Besar bunga tersebut bervariasi tergantung kegunaannya. Yang pertama adalah pinjaman biasa 6% sampai 18%, yang kedua pinjaman properti 6% sampai 12%, yang ketiga pinjaman antar kota 7% sampai 12%, yang keempat pinjaman perdagangan dan industri 12% sampai 18%. Yang kedua adalah pada masa Romawi. Pada pemerintahan
Genucia yaitu 342 sebelum Masehi, kegiatan pengambilan bunga tidak diperbolehkan, tetapi pada masa Unciaria yaitu tahun 88 sebelum Masehi, praktek tersebut diperbolehkan. Terdapat 4 jenis tingkat bunga pada zaman Romawi yaitu yang pertama bunga maksimal yang dibenarkan yaitu 8% sampai 12%. Yang kedua bunga pinjaman biasa di Roma 4% sampai 12%. Yang ketiga bunga untuk wilayah tahlukan Roma 6% sampai 100%. Yang keempat bunga khusus Bizantium 4% sampai 12%. Yang ketiga adalah riba masa Rasulullah. Rasulullah SAW pernah menunjukkan bagaimana urgensi pelarangan dalam sebuah bangunan ekonomi dengan menerangkan bahwa pemberian hadiah yang tak lazim atau sekedar memberi tumpangan pada kendaraan dikarenakan seorang merasa ringan akibat sebuah pinjaman tergolong riba. Maka dapat dipetik hikmah dari pengharaman tersebut. Yang pertama adalah karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain tanpa ada imbangannya, maka pelaku riba akan malas berusaha yang sah menurut syara, dan produktivitas akan menjadi semakin menurun. Yang kedua adalah riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama dan menghilangkan faedah ta'awun dari pinjam meminjam dan hutang piutang. Saya Muhammad Lutfi Nur Alam, NPM 21510400084. Di sini saya akan menjelaskan riba dalam perspektif agama-agama dan dampak negatif riba. Baik, yang pertama yaitu riba dan bunga dalam pandangan Yahudi. Orang-orang Yahudi dilarang memperhatikan pengembalian bunga. Pelanggaran ini terdapat pada Perjanjian Lama maupun Undang-Undang Talmud yang berada pada pasal 23 ayat 19 yang menyatakan bahwa janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dibungakan. Baik, selanjutnya riba dan bunga dalam pandangan Yunani dan Romawi. Pada masa Romawi sekitar abad 5 sebelum Masehi hingga 4 Masehi terdapat undang-undang yang membenarkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan tingkat maksimal yang dibenarkan hukum. Meskipun undang-undang ini membenarkan pengembalian bunga, tetapi pengembalian tidak dibenarkan dengan cara bunga berbunga. Baik, selanjutnya riba dan bunga dalam pandangan Kristen. Kitab Perjanjian Baru tidak menyebutkan permasalahan ini secara jelas, akan tetapi sebagian kalangan Kristiani menganggap bahwa ayat yang terdapat pada Lukas 6:34-35 sebagai ayat yang mengecam praktik pengembalian bunga. Riba dan bunga dalam pandangan Islam. Riba dilarang dalam Islam secara bertahap seperti juga tentang pelarangan yang lain seperti judi dan minuman keras. Dampak praktek riba. Riba adalah individu yang secara alami memiliki sifat kikir, dada yang sempit, berhati keras, dan menyembah harta, tamak akan kemewahan dunia, dan sifat-sifat hina lainnya. Riba merupakan akhlak dan perbuatan musuh Allah yaitu Yahudi, dan riba merupakan akhlak kaum jahiliyah. Barang siapa yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah menyamakan dirinya dengan mereka. Dampak negatif bagi masyarakat dan perekonomian. Riba menimbulkan permusuhan dan kebencian antar individu dan masyarakat, serta menumbuh kembangkan fitnah dan terputusnya jalinan persaudaraan. Masyarakat yang berinteraksi dengan riba adalah masyarakat yang miskin, tidak memiliki rasa simpatik, mereka tidak akan saling tolong-menolong dan membantu sama manusia kecuali ada keinginan tertentu yang tersembunyi di balik bantuan yang mereka berikan. Masyarakat seperti ini tidak akan pernah merasakan kesejahteraan dan ketenangan, bahkan kekacauan dan kesenjangan akan senantiasa terjadi di setiap saat. Perkenalkan, nama saya Nanda Dian Fadila, NPM 2151040091. Izin melanjutkan materi terkait tentang pendapat ulama tentang bunga dan riba. Berikut ini kami sampaikan beberapa pendapat ulama mengenai bunga bank tersebut menurut syariat Islam. Yang pertama itu ada dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Menurut lembaga ini, hukum tentang bunga bank dan riba dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, riba itu hukumnya haram dengan nas syari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, bank dengan sistem riba itu hukumnya haram dan bank tanpa riba itu hukumnya halal. Yang ketiga, bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara mustabihat atau masih samar-samar belum jelas hukumnya sehingga butuh penelitian lebih lanjut.
Yang kedua ada dari Lajnah Bashul Masail Nahdlatul Ulama. Menurut lembaga yang berfungsi dalam memberikan fatwa atas permasalahan umat ini, hukum bank dengan praktek bunga di dalamnya sama seperti hukum gadai. Terdapat 3 pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini, yaitu yang pertama itu ada haram sebab termasuk utang yang dipungut rentenir, yang kedua halal sebab tidak ada syariat pada waktu akad atau perjanjian pembiayaan. Yang terakhir ada syubhat, tidak tentu halal haramnya. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memaparkan materinya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.